Yang pertama, kita akan menguji data normalitas. Nah, kita ketik angka 1 dari nomor 1 sampai 30. Lalu kita ketik lagi dari 31 sampai 60 itu angka 2. Nah, sekarang kita ke Excel, lalu kita copy data yang PBL ini. Lalu kita masukkan ke SPSS dari ini. Nah, sudah. Kemudian kita masukkan data kedua, yang data ini, yang DI. Kemudian kita masukkan ke SPSS dari yang nomor 31. Nah, kemudian udah masuk semua, kita ke variabel view. Namanya ini kita ganti menjadi model. Kemudian yang kedua ganti menjadi nilai. Kemudian kita ganti desimalnya itu menjadi 0 semua. Nah, setelah itu kita ke measure. Yang pertama itu nominal dan yang kedua itu scale. Nah, terus kemudian kita kembali ke data view, lalu kita pencet analyze. Setelah itu kita pencet ke descriptive statistik, lalu kita pencet yang explore. Nah, terus kemudian model ini dimasukkan ke faktor. Kemudian nilainya dimasukkan ke dependent list. Nah, kemudian setelah itu kita pencet bagian plot, lalu kita centang yang normality plot ini, lalu ketik continue, lalu kita pencet OK. Nah, ini tunggu hasilnya aja. Nah, ini udah muncul ya. Kita fokus ke ini, tabel test of normality. Nah, di sini itu berdistribusi normal karena pada bagian signya itu 0,812 itu berdistribusi normal, dan yang kedua itu 0,742 datanya ini berdistribusi normal. Nah, kemudian kita kembali ke SPSS lagi, lalu pencet analyze, lalu kita masuk ke compare means, lalu masuk ke one way ANOVA, lalu kita pilih model itu masuk ke faktor, dan yang nilai itu masuk ke dependent list. Nah, setelah itu kita pilih option, lalu centang yang homogeneity, lalu klik continue. Nah, setelah itu kita ke post ini, kita levelnya itu diganti menjadi 0,05, kemudian continue, lalu klik OK. Nah, ini kita fokus ke tabel test of homogeneity of variance. Nah, signya itu kurang dari 0,01.
Nah, 0,01 itu berarti kurang dari 0,05. Nah, jadi terdapat perbedaan rata-rata signifikan antar kelompok. Nah, kemudian kita masuk ke SPSS lagi, kemudian pencet analyze, kemudian pilih compare means, lalu kita pilih independent sample test. Nah, yang ini. Lalu setelah itu modelnya itu dimasukkan ke sini, grup ini, lalu nilainya ini dimasukkan ke tas variabel. Nah, pada bagian ini, model ini, kita masuk ke ini, define group ini, lalu kita isi yang grup 1 itu, masukkan angka 1, dan yang kedua itu masukkan angka 2. Nah, setelah itu kita klik continue, lalu pencet OK. Nah, di sini kita fokus ke tabel independent sample test. Nah, datanya homogen karena F-nya itu 0,270. Terus yang sig itu 0,605. Nah, datanya ini homogen dan normal. Kemudian yang selanjutnya, di bagian std error difference ini terdapat kesalahan estimasi selisih rata-rata sekitar 1,711. Poin semakin kecil, nilai ini semakin presisi estimasi perbedaan rata-ratanya. Nah, untuk yang lower ini 4,475 dan uppernya itu 11,325. Dikarenakan alpanya 5% atau 0,05, jadi kita yakin 95% selisih rata-rata populasi berada di rentang 4,475 sampai 11,325. Nah, kita selanjutnya ke bagian independent sample effect size. Nah, di sini grup satunya itu 80,60. Lalu grup 2-nya itu 72,70. Lalu yang ini 6,339. Terus selanjutnya 6,904. Kemudian kita klik compute. Nah, sebelumnya mohon maaf opening di sini yang bagian independent sample effect size-nya itu saya memakai website karena SPSS-nya itu memakai yang 26. Jadi pada bagian independent sample effect size-nya itu tidak muncul di SPSS. Selanjutnya di tabel independent sample effect size itu tabel ini luar pertama 637, yang kedua 629, dan yang ketiga itu 552. Lalu poin estimate-nya itu 1,0
1,192, di mana lebih dari 1,00. Jadi efek model 1 terhadap hasil belajar sangatlah besar.